dia konsisten gitu kalau ngomong akhirat tuh. Kalau kamu duluan saya nggak kuat katanya. Dia kuat sih keyakinannya ya. Banyak belajar sama dia soal kaidah kualitas agama tuh sama Marissa nih. Saya tuh juga diselamatin kalau soal akidah sama istri saya sih. Dijelaskan itu oleh waktu gitu. Kenapa sekarang dia bagus ya? Ya aku lagi butuh-butuhnya dia gitu kan. Jadi hampir semua ruangan di rumah ini nih ada touch daripada Marissanya. Kita merasa kita saling butuh itu aja. Kalau saya lagi ngambek kelamaan dia duluan. Kalau dia udah nyentil saya duluan, saya langsung meleleh gitu. She's all everything gitu ya. Hidup gua sebagian besar sama dia. Saya udah milih dia tetap hidup di hati saya ini maksudnya. Aku bilang sama anak-anak aku, kita nggak mungkin sama seperti dulu. Marissa satu orang yang begitu dia pergi tapi kosong gelana. Bajunya masih ada di mana-mana tuh. Aku biarin aja dulu. Nanti sampai pada saatnya pelan-pelan kita. Saya nggak mau ada yang drastis berubah. Dan saya udah mendesain bahwa dia tetap ada di sini. Sampai hari ini sih nggak. Aku cuman ngerasa ada aja gitu. Ada dimanapun aku berada dia ada. Kayak di sini aku ngerasa dia ada juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi di konten Maya Al-Elwib TV. Hari ini aku berada di rumah seorang musisi dan penyanyi legend yang baru saja ditinggal oleh sang istri. Aku ikut berduka cita, belasungkawa. Semoga Mbak Marissa ditempatkan di tempat yang terbaik bersama Allah. Amin, amin, amin. Mas Ikang Fauzi di rumahnya. Nah ini kemarin kan kita semua satu Indonesia dikejutkan dengan berita Mbak Ica ini kan tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada sakit, kemudian tiba-tiba dipanggil Allah. Kalau boleh berkenan Mas untuk menceritakan kembali secara singkat karena ceritanya sebenarnya udah banyak di media-media ya. Iya emang saya juga nggak ngeduga karena saya selalu mengencourage dia untuk hidup sehat, selalu kalau ada apa-apa saya perhatiin banget kesehatannya. Istri saya tuh itu emang terakhir sih dia emang ada sakit perut aja udah gitu saya bawa ke dokter dapat obat mendingan dia sehat lagi dia terus beraktivitas mengajar lagi bahkan terakhir dia tuh pesan makanan udah gitu habis makan makanan malam kan dia biasa dia periksa pekerjaan murid-muridnya dia kan gitu ya udah gitu ngaji habis itu rupanya malam itu ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tiba-tiba gitu di situ. Jadi begitu saya naik kan saya biasa kerja dulu di bawah gitu menonton Netflix jam 12 baru saya naik gitu karena kalau naik itu juga kan nggak bisa tidur dia kerja juga di kamar kan. Pas saya naik jam 12 udah nggak ada gitu loh. Jam 12-an saya juga kaget tadi biasa saya pikir kayak tidur aja gitu mukanya kayak tidur aja tapi kok nggak gerak-gerak saya panggil saya gerak-gerakin dari situ saya panik saya istighfar langsung saya panggil anak saya kita bawa langsung ke emergency. Itu emang wah di situ emang apa ya aku nggak bisa ngerti juga kok begitu cepatnya maksudnya kok apa kita udah bersiap-siap lah maksudnya aku udah bersiap-siap begini kita nih kalau sakit nih ada ini untuk ini gitu ini apa gitu. Biasalah persiapan buat kesehatannya tapi ternyata ya Allah menghendakinya lain. Tapi emang nggak ada riwayat penyakit sama sekali sebelumnya? Nggak ada kalau yang keserangan itu ya itu tiba-tiba gitu loh.
Ya ada keluhan kecil-kecil ya seperti biasa gitu, cuman nggak signifikan gitu keluhannya. Dan dia kan tipe orang gagah gitu ya, bahasa Sunda itu gagah gitu ya. Lanang. Jadi nggak suka apa dikit-dikit keluh gitu ya. Jadi dia pikir dia kayak sembuh sendiri atau bagaimana. Tapi saya sering jagain benar kesehatan dia sih, cuman ya nggak ada mengarah ke sana tuh, belum ada. Terakhir kita check up tuh nggak ada juga kekhawatiran seperti itu. Terakhir check up tuh berapa bulan sebelumnya? Udah agak lama sih, setahun ya. Tapi kan kita ini pantau terus lah gitu ya. Jadi emang ini kejadiannya sangat tiba-tiba ya. Emang kalau dicari-cari sih ya pasti ada hal-hal yang yang kita kurang cermat gitu pastinya. Cuman kalau yang namanya takdir Allah takdir juga, itu kan ya. Lawan ya. Kadang orang bilang kalau udah ditetapkan di laut mahfuz tuh ya. Udah. Sebagaimanapun kita berupaya itu kan nggak bisa dicepetin atau ditunda dan sebagainya. Dan seolah-olah jalannya juga ditutup juga. Dan dia tuh memang tipe orang yang nggak suka ngeluh ya, dan juga nggak suka terlalu diperiksa-periksa, nanti jadi pikiran katanya begitu. Jadi tapi ya kalau dia sakit saya langsung ini juga mengajak dia kayak kemarin tuh saya ngajak dia ke dokter gitu loh. Gitulah. Saya juga sampai sekarang tuh nggak ngerti gitu kok bisanya yang seperti ini ya. Tapi kalau kita boleh flashback itu sebenarnya Mas Ikang sama Mbak Ica tuh kalau yang mohon maaf kalau misalnya sering yang suka sakit-sakitan itu siapa yang lebih sering kena, misalnya sakit flu, sakit lambung, sakit apa aja gitu? Nggak terlalu sakit-sakitan sih. Berdua nih sama-sama sehat ya? Iya, ada aja paling sakit perut, kalau dia makannya salah kayak begitu. Terus mungkin pusing kayak begitu aja yang nggak terlalu mengkhawatirkan deh, seperti itu gitu. Makanya ini mengagetkan banget ya Mas Ikang ya. Nah, ini kan Mas Ikang di rumah berdua nih, di rumah keluarga lah ya. Iya. Apa sih momen terakhir bersama Mbak Marissa yang paling berkesan? Dia itu emang sering ngomong soal akhirat ya. Itu akhir-akhir atau dari dulu? Dari dulu. Oke. Tapi akhirnya ini lebih sering gitu loh. Jadi bukan hal yang baru kalau dia ngomong kayak gitu. Karena Ica tuh orangnya yang sangat pragmatis yang dunia akhirat gitu loh. Kita mau selamat dunia, akhirat harus kita siap-siap. Jadi kalau kita bicara akhirat tuh, walaupun saya suka linu-linu gitu karena saya belum terbiasa gitu ya, suka saya alihin. Anak-anak juga begitu. Tapi dia konsisten gitu kalau ngomong akhirat tuh. Dan terjadi semuanya. Dia bilang kalau saya tuh nggak mungkin katanya kalau kamu duluan saya nggak kuat katanya. Saya nggak bisa itu hidup. Dia yakin gitu ya. Kan nggak enak saya diomongin kayak gitu. Saya juga sama nggak kuat juga kan. Iya. Tapi ya saya alihinnya kemana, pokoknya dia pernah ngomong kayak gitu. Katanya saya duluan katanya. Kalau saya duluan, saya pengen dikuburnya tanah kusir katanya gitu. Semuanya diomongin. Dan sampai terakhir itu akhirnya saya terpaksa untuk ngebuka lah kondisi kita nih. Ini kalau seandainya salah satu ada yang pergi sama anak-anak nih. Ini kita punya ini, kita punya ini. Itu berapa lama sebelum kejadian kemarin? Kira-kira 2 bulan lah. Oh wow. Dia biasa bicara masalah itu. Dia kuat sih keyakinannya ya. Aku juga banyak belajar sama dia soal kaidah kualitas agama tuh sama Marissa nih. Jadi ya kalau dia ngomong kayak begitu ya saya jawab, tapi rada nggak enak gitu kan. Kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang kalau emang mengkhawatir kasih tahu dong biar saya siap-siap kan. Iya kan, selalu gitu kan kita maksudnya. Tapi ya seperti itu dia. Jadi momen berkesan dengan Mbak Marissa adalah keyakinannya dia sangat firm orangnya ya. Iya dia kalau dengan
akidah gitu ya. Kalau bicara saya itu juga diselamatin kalau soal akidah sama istri saya sih. Ngerti soal benar-benar manfaat beragama itu, dunia akhirat itu. Itu ya, kebanyakan karena dia suka baca, suka apa, temennya juga banyak kan, dia bergerak di bidang pendidikan ya. Ngajar mengajar, ajar mengajar, apalagi syariah. Bidangnya itu kan halal. Professorshipnya mau ngambil itu tuh. Makanya dia sibuk banget bikin jurnal tiap hari gitu. Saya bantu sebisa saya sih yang. Ini pas kebetulan Mas Ikang mau ulang tahun nih tanggal 23 ya. Iya. Mbak Marissa juga kemarin juga baru Kemarin ulang tahun. 15, Ini ya. hadiah ulang tahun yang mungkin luar biasa dari Allah ya. Saya terus terang nggak ngerti. Jadi aku hanya percaya aja bahwasannya segala sesuatu dari Allah yang sering kita jalani sama-sama itu yang terbaik. Iya. Cuman kita nggak mampu untuk menerjemahkannya terbaiknya kenapa di mana gitu. Iya. Biarlah waktu nanti yang akan menjelaskan. Ya. Aku rasa nanti aku akan diperjelas, akan dijelaskan itu oleh waktu gitu. Kenapa sekarang dia bagus ya pergi gitu dalam kondisi yang terbaik mungkin. Tapi sekarang sih ya aku lagi butuh-butuhnya dia gitu kan. Gitu. Ya, saya nggak sampai kapanpun juga makan butuh terus gitu katanya. Gitu. Jadi ya. Butuh tuh misalnya seperti apa Mas? Wah dia dominan ya kalau ngurus rumah. Ini semua interior dia yang ngurus semuanya. Ngurusin saya anak-anak sampai sebelum dia pergi dia bilang nanti jangan lupa sering ngurusin ayah kalau ibu nggak ada gitu. Padahal lagi sehat dia ngomong kayak begitu. Masak nasi merah, ayah suka kerupuk nih, hal-hal yang kecil kayak begitu diomongin. Ya anak-anak juga kan ya denger nggak denger lah gitu karena kan nggak enak ngomong kayak begitu, kita belum terbiasa gitu loh. Tapi dia udah dia ngomongin jadi semuanya itu. Jadi tuh hal kebiasaan diurusin Mbak Marissa itu yang betul. membuat Jadi Mas Ikang kayak rumah ini kehilangan. ada protapnya nih, bisa rapih begini kan. Kayak dia sampai yang namanya debu aja tuh dia. Oh ya? Iya. Kadang-kadang dia suka ini pakai tangannya sendiri debu gitu untuk nunjukin sama pembantu bahwasanya secara kontinu perlu debu itu. Bersihkan ya. Kadang-kadang hal yang saya nggak lihat gitu, ketidakrapian, ketidakbersihan di mana, tapi dia lihat gitu, itu sampai seperti itu. Berarti semuanya Mbak diatur Marissa gitu. Perfeksionis orangnya ya. Iya, aku rasa boleh dibilang di perfeksionis dan aku beda di situ gitu. Jadi aku bagian kendor-kendorin dia, udahlah kayak gitu aja. Dan rupanya cocok dia bilang. Dia orangnya serius, kamu orang bercandaan, kadi itu kadinya, dia bilang kayak begitu. Jadi kayak cocok sama kamu kayak gitu. Makanya kalau dia lagi serius-serius gitu, saya suka hibur dia gitu kan. Ya jadi kita ya cocok lah kita pasangan yang aku ya merasa. Nah ini kan kalau sampai sebentar, kalau misalnya Mbak Marissa terkenal sebagai ini kan termasuk pengajar dia ya. Pengajar. Dia terakhir kan dosennya. Iya, kan orangnya tegas, terkenalnya tegas. Kalau Bapak saya kan dosen nih, pasti tegas, disiplin ya kan. Betul. Nah berarti apakah di rumah ini sama dengan sifat yang tegas, disiplin gitu? Ya kurang lebih sih mengarah ke sana, cuman ya karena kan saya kan ada di situ, jadi saya agak melentur-lenturkan juga. Kendorin gitu. dikit lah. Jadi ya kendor-kendorin lah, ya penting tapi nggak harus lah kayak begitu gitu. Tapi akhirnya dia bisa ngerti juga, cuman banyak hal-hal yang emang harus begitu gitu loh. Ya. Sekarang apalagi saya rasain banget gitu loh. Jadi hal yang dia pikirkan tuh emang perlu dipikirkan dan perlu dilakukan gitu. Jadi. Kalau anak-anak ada nggak yang misalnya kayak Mbak Ica gitu, karakter yang yang tegas? Kedua rada gitu. yang ciki itu ya. Dia perfeksionis juga. Iya gitu. rada. Tapi sebenarnya nggak serapi dia nggak serapi dia juga. Karena tipe Mbak Marissa kan tanggal 15 kalau nggak salah ya, lahirnya kan. Iya. Itu sama kayak suami Oktober. aku, sama 15 tapi November ya. Orangnya perfeksionis juga yang harus ini harus pada tempatnya ini segini. Iya. Dan dia udah ngerasa dengan begitu tuh hidup jadi punya motivasi, punya ukuran, punya purpose, gitu, punya target gitu kan ya. Jadi bagus juga lah. Bagus itu. Cuman kalau di Indonesia kan jadi orang perfeksionis tuh banyak sakit hatinya. Situasinya nggak mendukung. Iya kan? Orang-orangnya, kondisinya, budayanya dan sebagainya gitu loh.
Jadi sering kecewa dengan hal-hal yang seperti itu. Ini rumah yang didesain oleh Mbak Ica. Menurut Mas Ikang setelah kepergian Mbak Ica itu sudut rumah mana yang paling meninggalkan kenangan, bahkan mungkin sampai yang aku nggak berani lewat sini karena terlalu indah kenangannya gitu. Di kamar ya pasti. Kamar yang kamar kejadian kita. itu ya? Kan kamar ini cukup gede ya, kita dari 2 kamar dijadiin 1 gitu. Ada ruang ini sendiri, ada ruang tidur ya juga, ada ruang kerja dia juga di situ. Di sudut itu tuh Ica tuh dia selalu baju-baju dia tuh hari Senin pakai apa, Selasa apa, itu udah dia urut, udah dia siapin. Barang-barangnya juga. Boleh dibilang ya kalau di kamar tuh mungkin 80% tuh barangnya dia semua ya. Aku numpang tidur aja. Kenapa bisa sama ya? Iya, tapi emang semua gitu kayaknya. Iya. Karena emang kan perempuan lebih sering di kamar. Kita nggak suka kerja di kamar. Tapi kalau dia ada ininya juga kursi sama mejanya buat dia kerja juga di situ. Dan di tiap kamar ini ada tempat kerja dia. Di ruang musik, di ruang bioskop kita bikin, perpustakaan. Itu semua ada tempat dia tuh yang biasa kerja dia di situ gitu. Baik itu dia lesehan atau ada kursinya dan sebagainya. Sampai di kantor saya sekalipun kalau saya lagi kerja gitu kan ya, dia suka ikutan juga gitu loh. Atau sambil tiduran atau apa, di ruang meetingnya juga begitu. Jadi hampir semua ruangan di rumah ini nih ada touch daripada Marisanya. Iya. Tapi yang terberat tadi di kamar itu ya? Iya, karena ya interior dia yang membuat, menggagas dan merealisir aja gitu. Kalau aku fisik bangunan kan, gitu loh. Jadi kalau Maya tanya ada di mana, terutama di kamar emang, karena emang kita setiap hari kata di situ kan. Tapi kalau di tiap ruangan tuh ada terus. Dan saya sekarang ya harus saya hadepin. Jadi saya udah milih dia tetap hidup di hati saya di maksudnya. Cuman wujudnya aja nggak ada. Kadang saya sering ngobrol gitu ngobrol. Ya, karena bagaimana ya 38 tahun Mai sama-sama. Buat gua tuh she's all everything gitu ya. Hidup gua sebagian besar sama dia. Iya. Sama nyokap gua aja nggak selama itu. Iya. Iya kan. Dan aku bersyukur banget punya istri seperti itu. Buat gue itu dia yang udah terbaik lah, udah sangat dan Allah ambil yang terbaik itu dari saya gitu. Kemarin sempat ada protes nggak, misalnya kenapa Tuhan harus dia dulu dan bukan aku? Gitu? Iya pasti begitu, apalagi terakhir ini aku lagi rajin-rajinnya bangun malam, tahajud, tadarus, juga sekaligus ngeliatin sama dia tuh, gue makin tua tuh makin bisa lah gitu ya. Dia senang ngeliat gue juga begitu. Nah, jadi kebiasaan langgam itu. Di tengah-tengah itu justru Allah mencoba ya. Maksudnya kan ya akhirnya saya juga paham, jangan engkau merasa kau makin beriman kalau aku tidak diuji juga. Jadi itu juga hal kayak begitu tuh kita nggak bisa bertanya kenapa gua, kenapa sekarang, ya kenapa dalam kondisi gua lagi relatif ngerasa aku lagi baik gitu kan kita tahu. Ya nggak juga kita, justru itu ya karena mungkin yang kita nggak tahu adalah akhirat itu indah gitu loh, akhirat itu tujuan. Itu yang kita selama ini kita pelajari kan, hidup itu apa sih? Kata Rasulullah cuman hanya ini air laut aja gitu kan ya. Selebihnya adalah akhirat gitu. Tapi kita dengerin, kita percaya, ya that's it gitu lah. Nah sekarang ini mungkin harus saya perdalam. Hanya iman yang bisa ngerti permasalahan ini. Logika saya nggak akan bisa. Aku yakin nggak akan bisa. Iman menurut Mas Ikang itu seperti apa misalnya? Iya, semakin kita dekat, semakin kita tahu apa tujuannya hidup ini. Allah tuh maunya seperti apa, kita dituntut seperti apa, kita baiknya seperti apa gitu loh. Akhirat itu seperti apa, iya kan? Memperbanyaklah ilmu-ilmu mengenai keagamaan yang kita yakinin gitu, sehingga ya orang kan sebenarnya kalau orang yang udah mengetahui itu semua kan akhirat it nothing gitu.
Malah, ya kan, kebanyakan dari yang mereka seperti itu kan, malah ditunggu-tunggu gitu loh. Yep. Yep. Ya. Kayak Marissa, dia mempelajari itu secara mendalam dan banyak, dia ngomong akhirat tuh biasa aja gitu loh. Makin cepat, Saya yang malah lino-lino. makin cepat makin baik gitu kan. Iya, iya. Pengen pulang kampung cepat gitu kan. Karena kan kita juga kan di Quran kan diceritakan akhirat itu seperti apa kan, indahnya ya kan. Kita nggak pernah tidur, kita ngumpul sama orang-orang yang beriman seperti apa, dikelilingi oleh orang yang baik dan sebagainya. Dan semuanya mudah gitu ya. Iya kan? Ya mungkin itu. Iya. Dan Marissa juga meninggal dalam keadaan dia masih cantik. Ya. Aku cuman berusaha menceritakan sejauh mana yang aku paham aja sih, Mai. Masih banyak yang kau belum paham, daripada saya menyesal gitu ya, nggak ada jawabannya juga kan, atau melawan kodrat. Yang belum paham tuh misalnya seperti? Yang belum paham tuh misalnya seperti apa? Iya, belum paham kenapa sekarang, kenapa nggak nanti. Oh gitu. itu nanti kan ilmu hikmahnya lebih panjang lagi Betul, ya. nanti aku nggak bisa jawab sekarang gitu. Itu masih butuh proses bertahun lagi. Betul, Ya. itu nanti ada jawabannya nanti seperti apa gitu. Nah itu yang aku yakini aja, tapi belum tahu saya sebenarnya. Kalau boleh jujur gitu, saya belum sedalam itu. Tapi ya alhamdulillah, Allah tuh memberikan ke aku kekuatan ketika dia meninggal tuh, semua prosesnya tuh aku jalanin sebaik-baiknya. Mulai dari mandiin anak-anak, milih ini, pulangnya juga, upacaranya, sampai di makam aku azanin juga, sampai aku tidurkan dia terakhir, sampai bilang ikhlas ridho, itu bener-bener dengan suara yang tegas gitu. Itu bukannya hal yang di luar kemampuan aku kalau sekarang suruh melakukan itu lagi, tapi aku dikasih kekuatan sama Allah, berarti aku punya keyakinan itu benar gitu loh. Itu hal yang harus saya lakukan. Baru saya lebih jauh lagi, saya tanya-tanya lagi, saya pelajari lagi. Ternyata ridho suami itu penting. Yep. Jadi kalau kita nggak ikhlas, nggak ridho sama istri kita, kesian dia. Kesian dianya. Dia nggak bisa menuju ke surganya. Alhamdulillah aku dengan segala keterbatasan, tapi Allah kasih aku kekuatan pada saat itu. Berarti yang Mas Ikang lebih kuat sih untuk jalanin ini. Aku lihat nggak semua orang juga kuat kayak begitu ya. Iya. Tapi nggak tahu loh, itu kejadiannya cepat, Mai. Iya. Pagi itu kan, setengah malam pagi kejadian, udah saya, waduh udah. Saya nggak bisa ngapa-ngapain aja di situ. Untung banyak yang bantu teman-temannya, saudara. Waduh, banyak orang yang dia berikan kebaikan ya, itu wah datang semua bantuan itu. Kerasa banget, kemudahan. Sampai tukang gali kuburannya bilang, wah ini Pak cepet banget katanya. Tadi dia punya kesulitan mencari kuburannya juga, dipermudah juga semuanya. Karena waktunya nggak banyak. Dan dia maunya cuma di situ. Tanah kusir. Tanah kusir. Itu termasuk salah satu apa yang tadi kata-kata yang diucapkan berkali-kali, tapi waktu ketika Mbak Ica tuh mengucapkan kayak pesan-pesan yang tersirat, tapi sebenarnya itu adalah kode sebelum pulangnya dia. Yeah. Sebenarnya nggak nyangka bahwa itu adalah aku nggak nyangka sama tanda-tandanya ya. Aku masih deny gitu. Oke. Sempet jangan ngomong gitu maksudnya sadar gak sih bahwa itu termasuk tanda-tanda dari dia? Enggak ya? Enggak, aku nggak pernah menanggapi serius banget gitu ya. Kalau saya menanggapi serius banget berarti aku melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, check up semua atau bagaimanapun ya kan. Walaupun kamu kelihatan sehat, kamu harus begini gitu. Padahal firasat itu udah diomongin bolak-balik ya. Firasat, tapi dia juga nggak menunjukkan dia harus melakukan kehati-hatian ya untuk menanggulangi kesehatan. Ya memang takdir sih, kalau kita bisa bilang ya. Iya. Bahkan kalau ulama bilang kamu jangan tanya soal itu lagi, kata itu sama juga menanyakan kekuasaan Allah gitu kan. Betul. Iya kan. Iya. Tapi emang yang kerasa tuh buat saya tuh teman-temannya tuh mulai dari murid-muridnya dari Sabang sampai Merauke, dan terakhir dia banyak ngajar orang Papua gitu kan ya. Itu keikhlasan dia mengajar, kedekatannya dan juga kesungguh-sungguhannya dia untuk mengantarkan orang bisa dapat gelar S1, S2, S3 gitu. Itu benar-benar dia kelihatan itu orang-orang pada
berterima kasih. Terus UMKM, dia kan kalau bantu UMKM tuh dia bantu habis gitu loh. Banyak yang udah sukses sekarang. Ya sesuai dengan bidang yang dia ininya geluti itu dia bisa lakukan. Ica tuh kalau ngebantu orang tuh total gitu. Total ya. Total gitu loh. Berarti itu termasuk yang dibanggakan oleh Mas Ikang sebagai suami dari Mbak betul. Ica ya. Saya juga kadang-kadang kan ya suka sebagai orang bisnis ya berpikir segala sesuatunya ada proporsionalnya seperti itu. Kalau dia sih All out aja gitu, maksudnya percaya bahwasannya nanti kebaikan akan datang ke dia. Iya. Itu aku belajar dari dia, bro. Nah ini kan sampai 38 tahun pernikahan Mas Ikang sama Mbak Ica bisa sepi dari gosip, adem ayem, rahasianya apa sih Mas? Kita nggak bikin gosip emang. Jadi emang kita nggak kepengen bercita-cita pengen dibilang oh pasangan yang ideal, nggak pernah gitu. Biasa aja, orang kita biasa, pasangan biasa, penuh kekurangan juga, anak kita juga tahu lah seperti apa. Kadang juga suka ribut, tapi on the top of that kita merasa kita saling butuh, itu aja. Oh, itu lucunya. Yang penting. Maksudnya itu kan bisa diukur. Ya kalau saya lagi ngambek kelamaan dia duluan gitu. Dia kalau dia udah nyentil saya duluan, saya langsung meleleh udah gitu. paling lama ngambek berapa hari Mas Ikang sama Mbak Ica? Aku sih kita bikin peraturan nggak boleh lewat malam. Sehari. Itu. Jadi selebihnya masih ada sisa-sisanya lah. Tapi paling nggak udah ada usaha untuk mau akur lagi. Saya rasa yang paling penting itu ya, aku ngerasa gue nggak bisa kalau nggak sama dia nih. Dia juga ngerasa gue nggak bisa kalau nggak sama lu gitu ya. Dan so far kalau kita ada permasalahan-permasalahan ini, kan kita mengukur juga kita hidup kita bisa lebih baik nggak gitu ya. Dan ya akhirnya kita sepakat ini yang terbaik yang Allah udah berikan emang. Dan emang prosesnya kan nggak mudah aku dapetin dia juga kan ya. Iya. Ini kan soalnya kan banyak sekali pasangan-pasangan muda yang baru nikah atau cerai kan. Ini kan Mas Ikang sama Mbak Ica kan sudah melewati 38 tahun dan 38 sukses. tahun. Boleh kasih pesan-pesan buat penonton nggak? Ini loh rahasianya, saling tergantung. Aduh, sebenarnya sih nggak ada yang bisa dibilang rahasia atau hal yang ini ya. Kalau saya sih, ya itu kita emang sadar kita saling butuh gitu. Bagaimana dalam proses perubahan apapun yang terjadi, kita masih mengukur-ngukur ini yang terbaik di pasangan kita gitu loh. Dan itu yang paling utama. Dan ya keterbukaan ya, mungkin ya bicara kalau komunikasi itu udah pastilah. Dan juga respect penting. Respect ya. Marissa itu walaupun dia banyak tahunya kan dia baca melulu, dia gaul sama orang-orang yang pintar semua ya kan, dia mau diambil professorship. Tapi tetap aja kalau bicara keputusan tuh harus dari suaminya. Wow, berarti masih mengedepankan laki-laki sebagai imam Iya, ya? itu dia pegang bener, dia yang bikin peraturan kayak gitu. Dan emang menurut Islam kan seperti itu. Ya. Dan aku ngerasa wah ya, dipercaya seperti itu kan, jadi wah jadi harus layak dong gua, harus layak dong. Jadi gua harus menggali terus, jangan sampai juga jangan jadi suami yang goblok kan, kesian bininya gitu kan. Jadi aku juga ini terus gitu. Jadi ikut baca juga Mas Ikang nih? Ikut. Buku-bukunya dia gue gitu. Teman-temannya dia sekolahnya kebanyakan ya paling gue S2 lah gitu. Soalnya kalau S3 itu kan benar-benar buat program studi maksudnya untuk pengajaran gitu ya. Kalau buat praktek kayak gue gitu bisnis, ya S2 itu udah benar-benar ya cukup lah. Paling gitu top lah ya. Enggak paling top sih tetap. Tapi ya, cukup kalau, gitu. Prof kan kesannya kayak dia pengajar, cocok. Bener. Atau kerja orang-orang yang memang akademisi. Iya, karena kayak dokter kan penemuan. Iya, ya pokoknya dunia-dunia itulah, akademisi itulah. Bukan dunia seniman kayak kita profesor. Nah ini kan Ciki dan Bella pasti sangat merasa kehilangan ibunya. Nah apakah Mas Ikang sebagai ayah siap menggantikan peran ibu buat kedua anak ini? Aku bilang sama anak-anak aku, kita nggak mungkin sama seperti dulu. Ayah berusaha untuk mengisi kekosongan tanggung jawab, tapi nggak akan bisa seperti dulu. Gitu aja. Jadi mereka yang juga harus mengisi juga di situ. Gitu loh.
Dan kelihatannya anak-anakku malah lebih kuat ya. Maksudnya dia lebih ngejagain bapaknya sekarang ya. Karena teman-teman saya kan pada ngomong nih hati-hati bapaknya kalau begini. Sampai di kamar mandi diikutin saya sama dia. Kalau kelamaan di kamar mandi, tik, ayah aman. Udah kayak ini aja deh, udah kayak. Dianggap anaknya bayi. Mereka khawatir juga concern, tapi aku nggak mau bikin mereka terlalu khawatir. Karena mereka berduka juga gitu. Karena pasti biasanya kan kita sebagai anak kadang-kadang punya image bahwa kalau aku kebetulan ibu aku juga lagi sakit kan. Kalau ayah, maksudnya kalau ibu kenapa-kenapa, kita juga harus temenin ayah karena takutnya nyusul juga kan. Betul. Itu yang ditakutin seorang anak kan pasti begitu. Gitu. Iya. Bahkan ada kejadian ibunya sakitnya lama, ayahnya pergi duluan. Iya, banyak. Itu tante aku gitu tuh. Yang sakit lama tanteku, yang meninggal duluan suaminya. Dan sebenarnya kan perempuan lebih kuat dari laki-laki kalau soal seharusnya begitu, ya. Makanya berarti masih kan lebih kuat, mestinya ditunjuk sama Allah lebih kuat memegang peran untuk masih tinggal di bumi lah gitu. Iya. Nah, iya. Terserah ya. Soalnya susah kalau sekarang kita nggak punya bargaining position kecuali kita berusaha jadi orang baik aja sih. Iya. Nah ini kan suatu saat nih Ciki dan Bella akan memiliki kehidupan rumah tangga masing-masing. Apakah Mas Ikang punya kriteria khusus buat calon mereka? Aku sekarang kan kita udah bercita-cita lama itu pengen punya besan. Bahkan bini gue bilang kalau kita punya besan, dia pengen deket sama besannya, pengen medsos barengnya tuh ini. Dia sampai kayak begitu hal-hal yang detail dia ceritain. Cuman anak-anak ini kan siapa yang nggak mau menikah, ya kan? Cuma belum ada aja jodohnya. Ya, mungkin zaman sekarang lebih sulit kali. Zaman sekarang kan biasa ya. Iya ya. Kayak teman-teman aku 30 tahun kayak udah ngapain gitu kan. Iya gitu. Jadi mungkin ya saya coba untuk mengerti juga kondisinya, tapi kalau anak-anak sih pengen berumah tangga gitu, cuman belum ada yang sama-sama pas gitu ya, yang benar-benar jodoh lah istilahnya seperti itu. Itu ya yang aku minta sama Allah yang baik ya. Dan kalau ada, ya anak-anak udah punya, karena itu tanggung jawab saya kan. Anak-anak aku udah punya kriteria, dong umurnya udah segitu, udah tahu mana yang benar mana yang enggak, yang bisa diandalkan mana yang tidak gitu loh. Ya aku sih udah nggak terlalu banyak nyeleksi lah, ya kan. Yang penting seiman aja kalau saya sih. Karena kan biasanya sebagai seorang bapak yang punya anak perempuan kan kayaknya penjagaannya lebih double dibanding kayak aku yang anaknya laki. Dulu begitu. Oh dulu gitu? Iya dulu. Sekarang udah lillahi ta'ala aja ya? Iya, karena kan anak saya udah masuk ke usia pernikahan ya. Jadi bersamaan dengan itu kan mindset dia juga udah makin dewasa ya, gitu. Dulu iya waktu masih remaja saya jaga-jagain juga gitu kan. Sebagai bapak yang galak atau yang ya udah terserah bebas itu? Bisa tanya sih mana kayaknya. Anak saya sering cerita, maksudnya gue ya kayak gini lah gitu. Kadang-kadang dulu pernah saking so akrabnya, aku kan rada so akrab orangnya. Kalau ada temennya yang lucu, yang wah dikira, gue temenin, gue ajak ngomong, besoknya nggak datang lagi malah. Iya, ngeri. Kenapa? Ngeri gitu? sama bapaknya gitu, maksudnya ini kok so akrab begini atau gimana gitu kan, orang nggak ngerti deh buat juga. Ingat tuh, aku lagi berenang sini, datang, aku ajak ngomong gitu loh. Biasa, aku nggak ngerasa. Ini teman perempuan atau teman laki? Laki-laki. Oh laki, oke. Besoknya nggak datang lagi gitu, nggak ngerti saya juga, nggak ngerti salah di mana aku juga. Mungkin kalau menurut gue tuh gue orangnya rada so akrab gitu kan. Gampang untuk ngobrol sama orang, teman. Ada hal-hal mungkin yang ada kata-kata yang kurang enak atau bagaimana gitu, gue nggak tahu gitu. Kamu siapa namanya? Wow. Ada herder yang wow. Iya. Ini kan rumah didesain oleh Mbak Ica, kan Mas Ikang sendiri juga sebagai apa tuh namanya developer ya berarti namanya aku ya. Developer. Properti rumah ini memang dari tahun berapa untuk mulai usaha bikin perumahan nih? Iya. Jadi waktu bikin rumah ini aku bikin project di Puri Marisa yang waktu itu di Ciputat sana. Itu zaman-zamannya apa tuh? Zaman desain yang seperti ini nih. Yang belum masuk ke era minimalis.
Belum era modern ini apa sih namanya? Aku lupa namanya. Belum masuk Bukan, modern. apa, Mediterranean. Oh, Mediterranean ya. Oke. Maaf, gua agak lamban. Mediterranean betul. Mediterranean. Ya. Nah, inilah jadi Mediterranean, cuman yang disesuaikan dengan konsep tropis di Indonesia. Makanya atapnya ada dilebarin, karena supaya nggak ini kan. Jadinya ya desainnya seperti ini. Dasarnya Mediterranean. Jadi konsep rumah ini adalah berdua atau? Kalau kakak saya arsitek kan. Oke. Iya. Jadi dia yang bikin, aku seneng kayak begini. Tanya Marisa, dia setuju juga gitu kan ya. Tapi interior Mbak Ica interior ini? Dia. 100% nih ya? Iya, hampir 100% saya rasa. Ini. Nah ini di rumahnya kan besar sekali ya guys, 2000 meter. Ada ruang-ruang apa aja? Di sebelah tadi ada ruang kerja. Iya, makanya terakhir kan pasca COVID itu kan, karena waktu COVID mau nggak mau kan jarang keluar, jadi terpaksa kerja di rumah, tapi efektif juga ya. Iya. Dan sekarang saya juga udah nggak harian bekerjanya gitu, kasih profesional aja sekarang kan. Jadi ya paling ya kalau dibutuhkan pada saat dibutuhkan keputusan-keputusan tertentu gitu, jadi diajak rapat seperti itu aja sih, shareholder meeting aja. Jadi ya nggak kalau dulu kan sampai ngantor di proyek gitu kan, proyeknya di luar kota kita gitu. Sekarang ya enggak. Tapi sekarang masih bangun rumah dong? Masih ya? Aku alhamdulillah masih ada proyek di Serang, di rumah Jojo itu Spang Mountain Residence sama Bumi Mutiara Serang. Di Bekasi juga ada Tambun Residence gitu. Berarti di rumah ini adalah rumah, boleh dikatakan rumah untuk masa tua Mas Ikang dong ya? Atau mungkin ada keinginan pindah I'm atau not gimana? sure sekarang. Iya ya, maksudnya ini kegedean menurut saya sekarang kerasa. Marisa satu orang ya, begitu dia pergi tapi kosong gelangan. Iya. Tapi anak-anak masih di sini kan? Masih di Berarti sini, kan nggak terlalu kosong-kosong amat sebenarnya. Iya benar. Ya kita hatinya mungkin iya benar. sementara. Iya, kalau kamar banyak ya. Berapa kamar dengan 2000 meter berapa ini? Ya? Di atas 3. Di atas 3. Tadinya 4 jadi 3. Ini 1, 2, 3 ya. Di bawah 3 juga. 6 berarti. Itu ya, kalau kantor dibilang kamar kan ada 3 lagi. Oh, berarti hampir, 9. Iya, 9. 9 kamar total nggak termasuk kamar pembantu ya. Iya. Yang ya, untuk segitulah 9. Mas Ikang. Wow. Sama ruang terbuka kayak begini. Aku sih sebenarnya konsep ini aku bikin one stop activity. Jadi karena dulu rumah kita udah jauh, ya kita sebisa mungkin semua aktivitas ada di rumah gitu. Untuk juga menghindari stupid cost kan. Iya. Maksudnya kita termasuk macet Jakarta juga dihindari. Pulang balik Jakarta gitu kan, itu stupid cost, maksudnya itu sebenarnya bisa diatasin gitu kan ya. Jadi aku bikin semua sarana untuk melakukan kegiatan semua ada di rumah. Jadi apa itu? Ada buat olahraga, ya kan? Ada kolam renang, ada buat fitness dan sebagainya. Ada buat ini urusan keagamaan, ini ada musola. Kalau Mas Ikang sebagai musisi ada studio nggak di rumah sini? Studio enggak justru. Udah enggak ya berarti? Okay. Studio cuma buat rekam aja sih. Oke. Masih ngarang lagu nggak Mas? Karena sekarang udah agak jarang. Udah agak jarang ya? Udah agak, nggak dulu tuh kayaknya tiap hari dapat inspirasi, sekarang kayaknya ya mungkin ya itu ada perbedaannya. Dan jadi saya tuh kalau bikin sesuatu selalu ngitung, Mai. Jadi aku ngitung studio produktivitasnya sejauh mana nih, apa setiap hari gue bikin, gue rekaman. Kalau itu gue bikin. Oh iya. Karena bisa bisa jadi sarana produksi ya, bisa untung gitu loh dari situ gitu. Tapi kalau dipakai jarang-jarang gitu kan ya. Udah cukup aja komputer sama speaker gitu ya. Jadi kan efisiensi ruangan lah ya. Pembiayaannya jadi kurang. Kalau kita sering tiap hari kita pakai produktif kan jadi
jualannya juga tinggi kan, jadi ada hasilnya. Tapi kalau enggak kan, investasinya gede, tapi pakainya sekali-kali. Aku selalu berhitung ya kayak gitu. Mendingan gue sewa aja. Gitu. Kalau aku kan emang studio di rumah buat anak kan, jadi sekarang dipakai anak ya. Jadi adanya karena anak yang pakai. Iya benar-benar. Dan dia produktif kan. Iya dia produktif. Jadi yang aku aja udah pensiun. Tadinya aku bilang sama anak-anak kalau kalian produktif gitu lah, bikinin deh gitu. Ciki sama Bella tuh siapa yang paling suka ngarang lagu nih? Dua-duanya. Dua-duanya bisa bikin. Bisa ngarang lagu semua ya? Sekarang kan dia fanbase-nya sekarang komunitas ya lebih banyak seperti itu. Dua-duanya, cuma dua-duanya juga punya warna yang berbeda gitu. Kalau adiknya lebih ke vintage gitu, kakaknya lebih pop sekarang. Mereka juga butuh cuman laptop aja buat kerja ya berarti? Iya, kalau rekaman sewa. Oke. Gitu. Kalau ngarang-ngarang lagu sih, ya kan? Masih terus ya? Iya. Oke. Bisa pakai alat sederhana aja kan sebenarnya. Nah belum lama ini kan viral nih saat Mas Ikang manggung setelah kepergian Mbak Ica. Kemudian Mas Ikang meminta penonton untuk bersama mendoakannya. Ini yang aku mau tanya, dalam kehilangan seorang pasangan itu hal yang paling tidak mudah. Tapi Mas Ikang harus secara profesional menyanyi. Itu gimana Mas? Iya, pertama emang yang ditantang profesionalisme itu ya udah janji, udah bikin kontrak. Ikatan kerja kontrak ya. Dan itu teman-teman juga sih sebenarnya kan nama Helmi Yahya. Kedua, aku melihat aku juga perlu booster. Ya, udah 10 hari nih. Ini pikiran udah 10 hari gitu. Aku perlu pertama kali harus keluar, hadapilah permasalahannya. Yang paling penting ketiga ini tuh, Marissa tuh paling suka lihat gue nyanyi. Ya, kita ketertarikan kita kan di situ. Dia lihat gue nyanyi, gue lihat dia jadi bintang film, main film gitu. Awalnya kan dari situ gitu. Dan sampai umur segini juga kita masih mensupport tuh. Kalau ada job-job nyanyi, ya kamu jangan bisnis dulu, ini nyanyi ini penting gitu kayak gitu. Mbak Ica ngomong gitu? Dia ngurus juga penampilan saya dan sebagainya gitu. Jadi aku nginget dia gitu kalau wah this is for you gue bilang. Makanya waktu show aku bilang you may see me gue bilang, dan gue minta di situ juga gue minta teman-teman doain dong bini gue gitu. Dan itu manfaat insya Allah ribuan orang mendoakan itu kan. Yang bisa sampaikan doa pada saat itu kan. Dan jadi aku ngerasa dari ilmunya Mbak Ica. Jadi gue I have to do it right gitu. Dan gue rasa benar gue lakukan itu gitu. Dan itu sampai sekali begitu keluar dua venue kan di Lintas Melawai sama Niki minta. Di show-nya Niki juga sama Ati Sibi gue datang. Pada saat nyanyi itu kayak nginjak bumi nggak? Melayang-layang. Melayang-layang. Ya sekarang pun aku masih kelihatan mungkin ya nggak terlalu ini ya, nggak kayak. Tapi ya insya Allah. Pada saat itu apalagi melayang-layang aja gitu. Makanya tapi ya gimana ya, gue masih dikasih hidup itu masalahnya kan. Ya harus menjalani. Iya. Gitu ya. Mau nggak mau ya. Gitu. Dan ya kebetulan bini gue seniman juga kan, dia seneng gitu loh. Dan kan kerasa gitu kayak ada deket gue gitu loh. Jadi kalau gue sekarang susah menceritakannya tapi kerasa gitu loh. Maksudnya sekarang berarti Mas Ikang menganggap bahwa Marissa kadang-kadang masih tugas nih keluar atau gimana nih untuk? Iya, gue mesti ngobrol sama dia, mesti ngobrol sendiri. Maksudnya gue nggak bilang gue gila sih enggak gitu. Tapi ya secara emosional tuh kalau emang pengen ngomong aja gitu. Nih ibu nih gimana sih kita begini. Gini kan bajunya masih ada di mana-mana tuh. Di kamar mandi pun masih ada bajunya dia gitu. Aku biarin aja dulu. Nanti sampai pada saatnya pelan-pelan kita. Saya nggak mau ada yang drastis berubah gitu loh. Dan saya udah mendesain bahwa saya dia tetap ada di sini. Tetap ada bareng gua, cuman wujudnya aja nggak ada. Gitu. I think it's normal gitu. Iya kan? Karena biasanya kan hidup begitu masih. Teman-teman aku yang pasangannya nggak ada selalu bilang, aku sih mikirin bahwa gue sih anggap laki gue lagi tugas tuh gitu. Dia teman aku yang ditinggal sama suami juga bilang gitu sih. Iya. Jadi seakan-akan ada tapi nggak ada gitu.
Dan kadang-kadang kalau kita minta apa pemikirannya, jawaban, minta aja ngobrol aja, nanti datang gitu. Kayak pencerahan gitu loh. Tapi belum pernah datang di mimpi ya? Enggak. Belum ya? Aku nanya, maksudnya kayak begini-begini kan nggak ada di ini ya, cuman suatu kepercayaan aja. Ya kalau apa di dalam Islam itu emang nggak harus seperti itu gitu kan. Itukah justru kalau dia sayang sama kita, dia nggak akan menampakkan diri dimanapun, karena itu akan mengganggu akidah kita, kepercayaan kita gitu. Akan membuat kita jadi depresi, bertanya-tanya akan jadi gimana gitu. Gitu katanya. Tapi ya nggak tahu lah nanti sampai hari ini sih nggak. Ya, aku cuman ngerasa ada aja gitu, ada dimanapun aku berada dia ada. Kayak di sini aku ngerasa dia ada juga gitu. Masih suka tiba-tiba gini nggak Mas? Aku mau nge-WhatsApp dia gitu. Enggak ya? Enggak. Udah benar-benar enggak. Iya, Tapi ngomong, kalau itu berarti aku ngomong aja ya healingnya ya. Sadar, iya. Oke. Iya, ngomong juga aku sadar aku melakukan hal yang katakanlah itu kan part of healing aneh, tapi sebenarnya, iya kan? itu part of healing. Iya. Ya, semoga ini baik-baiklah pasangannya selagi hidup. Kadang-kadang pada saat hidup kita kurang aware gitu. Kurang intens gitu. Nah, aku sekarang bisa bilang sama teman-teman aku ya, khususnya yang cowok, lu sayangin bini lu sekarang, gue bilang. Jangan sampai kehilangan momennya, waktunya gitu. Kayak gue tiba-tiba aja begini. Iya kan? Iya. Tadi mau tanya apa lupa. Tadi ada. Iya. Enggak ini tadi. Tadi maksudnya kayak kita harus aware bahwa sayangilah pasangan kita itu. ya kan. Aku sudah mempersiapkan juga ditinggal sama pasangan sih. Karena kan umurnya juga jauh ya. Jadi tapi kayak kadang-kadang pada saat prakteknya hari H itu kan kadang-kadang lemes juga ya gitu. Pasti, tapi itu perlu kenapa? Karena ada hal-hal yang kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Kayak ngurusin pemakamannya, ya kan? Ngurusin nah, apa? itu kan hal yang kita sebenarnya kalau pada saat ditinggal tuh kayak nggak bisa mikir, nggak bisa kan? Apa-apa. Saya waktu itu untuk anak-anak yang jadi kaki tangan saya gitu. Saudara juga banyak kan yang eksekusi langsung saudara-saudara saya gitu. Tapi emang itu sangat berat gitu. Tapi ada baiknya juga ya kita berpikir. Karena bagaimanapun itu akan terjadi kalau nggak kita atau dia yang pulang duluan. Itu dia, ya kan. Bini gue kan ngomong gitu. Saya kan jangan ngomong itulah, nggak enak bilang. Lah kan nanti terjadi kalau nggak kamu saya pulang duluan. Iya, logikanya begitu. Ya. Kan jarang kejadian dua-duanya gitu kecelakaan gitu, jarang banget gitu kan. Kalau tuh itu kejadian anak-anak yang lebih parah kesian kan tiba-tiba. Ya kadang kalau ada dia di situ kan ya, lengkap dengan kesehari-hariannya masih ada di sini dengan kesel-keselnya jadi kita pikir ya ini pasangan kita. Ya udahlah take it for granted gitu. Nah itu yang pikirin suatu saat kalau nggak ada itu seperti apa. Yeah. Wow. Gila. Aku mikirin gitu sih. Nggak apa-apa kalau kamu punya kekuatan. Karena kan suami aku juga udah umurnya 60-an lebih. Jadi aku tapi belum tentu loh dia duluan. Ya, tapi kan maksudnya aku harus mempersiapkan mental bahwa secara logika pasti dia duluan ya kan. Secara hitungan manusia gitu kan. Jadi harus siapin mental itu. Nah, jangan sampai nanti tiba-tiba kok udah nggak ada, aku kira-kira udah cukup untuk membahagiakan dia belum ya gitu loh. Pernah nggak kemarin Mas Ikang mikir gitu? Selalu begitu. Rupanya aku tanya sama setiap orang, apapun kejadiannya kita selalu merasa kurang. Iya. Selalu merasa menyesal. Nah itu yang harus kita sikapi dengan hal-hal yang lebih sifatnya lebih ke iman ya gitu ya. Maksudnya bukan segala sesuatunya kita loh yang menentukan. Iya kan? Iya. Nah, karena pasti akan udah cukup nggak ya? Kayak misalnya orang tua hilang gitu kan, meninggal gitu. Udah cukup nggak ya kita udah membahagiakan orang tua ya gitu loh. Walaupun kita pikirin sekarang kamu melakukan semaksimal apa yang kita bisa lakukan, pasti ada kurangnya. Saat beliau pasti kalau udah nggak ada pasti ada kurangnya. Ada nyeselnya pasti kan. Cuman bedanya nggak banyak. Yang jadi permasalahan kan kalau banyak tiba-tiba kita merasa belum apa-apa nih. Apa terakhir kali malah kayak nggak mendukung atau apa against atau konflik yang berseberangan gitu ya. Itu yang sakit. Oke lah, udah banyak gila kita ngobrol ya, kita doain bersama-sama mudah-mudahan
Mbak Marissa Amin. ditempatkan di surga Allah bersama Amin, ya Allah, Allah. dan Amin. para kekasihnya dikumpulkan jadi di tempat rumah yang indah Semoga bersama bisa para kelak, Bu. kekasih-kekasih Allah. Amin. Amin, amin. Dan makasih Mas, aku Makasih, udah boleh main Maya. kesini. Makasih, Maya. Terima kasih sharingnya juga. Terima kasih banyak. And- Semoga manfaat deh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next konten.